tahun saya jadi tim sukses gereja, saya belum pernah meneliti Injil. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas seorang mualaf guys, yang katanya sudah 33 tahun jadi aktivis gereja. Dan kemudian dia mualaf karena katanya menemukan bahwa kitabnya yang sekarang itu bener banget, dan kitabnya orang Kristen yang dulu nggak bener. 33 tahun jadi tim sukses gereja loh guys. Dan kemudian dia mualaf. Wah, ini pasti orang pinter banget ya. Tapi apakah bener dia pinter atau enggak ya, kita langsung cross check aja sama semua statementnya. Kan gitu aja tuh, supaya gampang. Langsung aja kita nonton videonya guys. Tapi ternyata ketika saya membuka Quran dari depan ke belakang, wong aku ramudeng nek buka Quran kudu teko mburi mengarep, ya aku teko ngarep memburi. Ketika saya membuka Quran dari depan ke belakang, saya pelajari semuanya katam. Ternyata subhanallah Bu, saya tidak menemukan satu kalimat pun yang salah di dalam Al-Quran. Wah, dapat tepuk tangan yang meriah guys. Tepuk tangan semua karena apa? Karena omongannya keren banget nih. Omongannya apa? Katanya dia tidak menemukan satu kata, satu kalimat pun yang salah dalam kitabnya yang sekarang. Tapi yang jadi pertanyaan nih, katanya dia baca dari depan ke belakang sampai khatam. Lah, bagaimana orang ini? Bukannya bahasa Arab itu dibaca dari belakang ke depan ya? Tapi kalau dibaca dari depan ke belakang ya gimana? Mana bisa ngerti? Cobalah dibaca tuh. Kitab kalian, coba kalian baca dari depan ke belakang. Kira-kira mengerti nggak kalimatnya? Ngerti nggak? Ya nggak ngerti dong. Lah ini loh, orang kayaknya lebih hebat dari apapun di dunia ini. Karena dia bisa baca bahasa Arab dari depan ke belakang dan khatam dan mengerti kalau nggak ada yang salah. Dikasih tepuk tangan lagi. Wah, itu kalau saya itu memang aduh bener-bener saya suruh turun tuh. Bu, turun Bu. Gimana Ibu bisa mengerti kalau itu tidak ada kesalahan sedikit pun, sedangkan Ibu bacanya aja salah. Contohnya gini lah. Saya baca Pancasila. Saya baca dari kalimat paling belakang sampai ke depan. Dari misalnya poin yang pertama, Tuhan yang Maha Esa. Saya baca Esa Maha yang Tuhan. Esa Maha yang Tuhan. Loh, itu ada kesalahan nggak kalimatnya? Ya jelas salah, dari belakang ke depan bacanya. Sama kayak kitab Anda. Anda baca dari depan ke belakang, itu namanya kebalik. Dan Anda bacanya salah, terus bisa mengatakan bahwa kitabnya nggak ada salah. Ini benar-benar jenius manusia ini guys. Tapi ini jelas ada yang keliru. Jangan dikasih tepuk tangan dong yang kayak gini. Kecuali Anda memberi tepuk tangan, Anda sendiri nggak ngerti apa yang dia omongin. Kita lanjut ya. Akhirnya saya bingung. Ada dua kitab di hadapan saya. Yang satu Al-Quran, yang satu Injil. 33 tahun saya jadi tim sukses gereja, saya belum pernah meneliti Injil. Nah ini lebih nggak masuk akal lagi nih. 33 tahun dia jadi tim sukses gereja. Nah, istilah tim sukses gereja itu pun nggak ada sebenarnya dalam Kristenan. Coba tanya orang-orang lah, ada nggak sih tim sukses gereja? Ya nggak ada. Yang ada apa? Tim sukses calon presiden, tim sukses calon bupati, calon gubernur gitu loh. Nah itu baru ada tim sukses. Lah ini saya baru pernah dengar istilah tim sukses gereja. Emang gereja mau calon bupati? Memangnya gereja mau calonin jadi gubernur atau presiden? Kan enggak. Dan lebih nggak masuk akal lagi nih guys. Katanya dia 33 tahun jadi tim sukses, tapi belum pernah sekalipun meneliti Injil. Lah kok bisa jadi tim sukses gereja, Injil pun nggak pernah diteliti. Gini deh,
Saya kasih gambarannya. Seseorang yang masuk dalam tim pelayanan dalam gereja, bukan tim sukses nih. Tim pelayanan, baik itu sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, ataupun pelayanan yang lainnya. Mereka harus dibekali dengan yang namanya mempelajari Alkitab atau Injil lah ya. Nah, itu harus dipelajari baik-baik. Kalau enggak ya bagaimana bisa Anda mengajar orang sedangkan Anda sendiri nggak tahu apa yang Anda ajarkan, gitu kan. Nah, ini 33 tahun tidak pernah sedikit pun meneliti yang namanya Injil. Kemudian dia bandingkan Injil yang dia nggak ngerti dan nggak pernah teliti itu untuk dibandingkan dengan Al-Quran yang dia baca dari depan ke belakang. Kira-kira ketemu nggak itu kebenaran? Atau ketemu nggak kesalahan? Ya nggak sama sekali. Udahlah, ini nggak bisa dipercaya benar-benar. Walaupun dia katanya ngaku pinter dan juga mualaf karena kepandaiannya, tapi semua omongannya nggak bisa dipercaya. Kita lanjut. Akhirnya kan saya penasaran. Oh, kan sudah saya pelajari kok nggak ada yang salah. Iki ojo-ojo sing salah Injilku. Akhirnya saya membuka Injil perlahan, Bu. Saya buka lembar demi lembar. Ketika saya membaca Injil, saya luar biasa kaget, Bu, karena saya dapati di dalam Injil Imamat 11. Aduh, 33 tahun jadi tim sukses gereja katanya. Injil Imamat. Waduh. Angel wes, angel. Imamat bukan Injil, guys. Imamat itu dalam perjanjian lama, Injil belum ada. Imamat itu salah satu kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Isi imamat itu adalah tentang tata cara peribadatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Itu dalam kitab imamat, cara memberikan kurban dan lain-lain. Oke ya, mengerti sampai sini? Kita lanjut. Akhirnya saya kembali membuka, Bu. Ketika saya membuka Injil kembali, saya berhenti lagi untuk kedua kalinya di sebuah Injil Korintus. Dalam sebuah Injil Korintus, dia berhenti di situ katanya. Injil Korintus lagi. Angel wis angel. Korintus bukan Injil dong. Korintus itu surat. Surat kepada jemaat di Korintus dari Paulus. Lah ini kok Injil. Kadang-kadang mereka ini ya aneh. Menentang Paulus, katanya Injil dipalsukan Paulus. Terus juga padahal bukan Injil. Padahal yang ditulis Korintus. Aduh. Mungkin terlalu jenius kali ya. Kita lanjut. Saya buka lagi Injil. Ketika saya membuka Injil kembali, saya tambah kaget lagi, Bu. Ketika saya membuka Injil Kejadian. Ini lagi Injil Kejadian ini. Pusing kronologinya ya, timeline-nya ini udah nggak jelas. Dia baca dari Imamat, ketemu Korintus, balik lagi Kejadian. Harusnya ini ya, kalau dia punya timeline yang tepat tentang Alkitab, dia aktivis gereja 33 tahun, dia pelayan Tuhan selama 30 tahun, harusnya dia itu secara otomatis, otaknya sistematis. Kejadian, Imamat, kemudian Korintus. Nah, Alkitab tuh berurutan seperti itu, bukan lompat-lompat kayak kutu loncat. Sebentar bahas Musa, sebentar bahas Nuh, sebentar lagi bahas Adam, bolak-balik begitu. Ya nggak bisa dong. Emangnya itu Anda gitu. Itu Kristen nggak kayak gitu. Ibu ini kan semuanya diratain Injil. Sedangkan Yaya Waloni lagi ngomong gini. Kitab orang Kristen itu adalah perjanjian baru, bukan Injil. Ini lagi. Yang satu bilang semuanya Injil, yang satu bilang orang Kristen kitabnya bukan Injil. Gini loh, Pak Yaya Waloni dan juga Ibu siapa ini, Mega Fitri kah siapa, ketemu gitu, ngobrol. Kita sepakat dong, kitabnya orang Kristen tuh apa, Injil atau bukan? Supaya bisa ngajarnya tuh kompak gitu loh. Nuduh orang tuh kompak gitu. Jangan nuduh orang Kristen nggak kompak, kan kasihan kalian sendiri gitu. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan Ibu yang jenius, 33 tahun aktivis gereja, tim sukses gereja, sampai akhirnya
karena kejeniusannya dia pindah atau mualaf. Mudah-mudahan ya ini jadi pelajaran buat kita lah, supaya kita belajar baik-baik Alkitab gitu, supaya tidak mudah tertipu, terombang-ambingkan dan gak jelas kayak gitu. Ya, saya doakan supaya orang-orang begini boleh menemukan jalan yang lurus dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo ya, be with you all.